Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan sistem kontrol tertutup, yaitu adalah proporsional derivatif, melanjutkan yang kemarin kita bahas, proporsional kontrol. Kita akan membaca sedikit artikel supaya kita tercerahkan ya. Jadi controller ya. Nah, kita kita ibaratkan kita mengendarai sebuah mobil ya. Dan kita perlu untuk berhenti tepatnya itu sebelum 100 meter dari posisi kita. Jika kecepatan mobilnya itu 10 km, maka kita akan menambah akselerasi atau mempercepat mobil tersebut untuk mencapai targetnya itu secepat mungkin. Tetapi sebaliknya, jika kita menjelajah dengan kecepatan 100 km, kita perlu mengerem ya, supaya mobil tersebut berhenti 100 meter jaraknya itu dengan kita tanpa tidak terjadi overshoot ya. Overshoot itu kelebihan dari batas yang kita inginkan. Jadi, misalkan mobilnya itu berhenti dengan jarak 100 meter dengan kita, nah, apabila mobil ini melewati garis hitam ini, maka dia itu terjadi overshoot. Nah, kalau overshoot kan bahaya, ditabrak orangnya. Nah, ini adalah di mana derivatif kontrol itu bekerja. Nah, derivatif itu adalah variabel yang digambarkan dari perubahan dari waktu ke waktu ya, over time, waktu ke waktu. Dalam PID controller, derivatif itu adalah laju perubahan dari kesalahan atau errornya. Dalam bentuk digital, itu dapat digambarkan atau dirumuskan ya sebagai derivatif itu sama dengan error dikurangi last error, di mana error itu adalah nilai error saat ini dan last error itu adalah nilai kesalahan dari iterasi sebelumnya atau perulangan sebelumnya. Nilai negatif dari derivatif itu mengindikasikan pengurangan dari sinyal error ya. Untuk contohnya, jika last error 20 dan error current error atau error saat ini 10, maka derivatif itu menjadi nilainya min 10 ya. Jika errornya 10 dikurangi 20, maka derivatifnya adalah min 10. Artinya mengurangi ya. Nilai negatif dikalikan dengan konstanta KD. Nah, konstanta KD itu kita cari dengan menggunakan tuning ya. Dan ditambahkan ke keluaran loop yang dapat memperlambat slowdown sistem, memperlambat sistem mendekati target. Jadi, jika mobil ini kecepatan 100 km, ketika mendekati set pointnya atau batas yang kita tetapkan, mobil itu akan memperlambat supaya orang ini tidak tertabrak. Sebaliknya, jika kecepatannya itu pelan, maka mobilnya itu akan melaju kencang gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa derivatif kontrol itu dapat mempercepat sistem dan juga mereduksi adanya overshoot. Seperti integral controller, D controller itu jarang berdiri sendiri. Artinya kita kalau kemarin kan pakai P controller itu tidak bisa, D controller, I controller itu tidak bisa dipakai. Tetapi kebanyakan dikombinasikan dengan P atau PI controller. Nah, persamaan controller PD controller itu dituliskan sebagai berikut di bawah ini ya. Jadi error itu adalah set point dikurangi proses variabel. Kemudian nilai derivatifnya adalah nilai error ini dikurangi nilai sebelumnya, error sebelumnya. Kemudian PD-nya atau kontrol variabel PD itu KP, konstanta proporsional dikalikan error ditambah dengan konstanta derivatif dikali nilai derivatifnya, di mana KP ini adalah dicari, dituning, KD juga dituning ya. Kemudian bawahnya adalah last error sama dengan error. Jadi error terakhir sama dengan nilai error. Nah, PD controller itu fungsinya adalah untuk mempercepat rise time dan mereduksi adanya overshoot. Overshoot itu melebihi atas ping ini ya, garis ping ini ya. Selanjutnya kita langsung ke program saja ya. Di atas sendiri adalah include wire.h, liquid crystal e2c.h. Ini untuk mengakses LCD-nya dengan alamat e2c 0x3f. Kalian bisa mencari alamatnya ini menggunakan e2c scanner yang programnya bisa diunduh di internet ya, untuk mendapatkan alamatnya ini. Nah, 16 ini adalah 16 samping dan 4 ke bawah. Dan EEPROM adalah untuk menyimpan data supaya datanya tidak terhapus ketika robot dalam posisi mati sekalipun. Untuk newping.h ini adalah program untuk memanggil jarak sensornya ya.
Dan nyuping sonar 3, 35, 37, 200 itu 35 sebagai trigger, 37 sebagai echo, 200 adalah jarak 2 meter maksimal yang dapat diakses. Nah, kemudian kita deklarasikan tipe data, data 1, error, last error, KP, KD, P, D, PD, PV, LPWM, RPWM, kecepatan, nilai. Dan selanjutnya dengan tipe data adalah integer. Kemudian di bawahnya kita mendefinisikan PWMK untuk PWM motor di pin 6, logic di pin 7, PWM kiri di pin 5, logic kiri di pin 4. Kemudian bawahnya itu adalah untuk mengakses tombol pass button yang terhubung pada pin 47, turun pin 49, OK pin 51, cancel pin 43. Mulai kita masuk ke program jaraknya. Untuk jarak, kita buat void atau fungsi jarak, di mana di dalamnya itu kita mengakses library-nya dari sensor jarak, kita panggil dengan sonar 3 ping.cm, kita ganti namanya dengan data 1. Kemudian setelah itu kita tampilkan lewat LCD ya. Setelah ditampilkan di LCD, kita kasih delay, kemudian declare. Kemudian langsung ke bawahnya, itu adalah void PD controller, bagian yang menjadi tajuk utama dari pembahasan ini ya. Di mana PD controller ini di dalam fungsinya ada namanya jarak yang fungsinya telah kita buat di atas tadi ya. Di dalam jarak ini kan ada kata data 1 yang itu menggantikan sonar 3 ya. Itu untuk mengakses jarak, di mana jika data data 1 kurang dari 2, itu proses variabelnya 5 ya, seperti yang di sini tadi ya. Nah, jika jarak 8 sampai 10, proses variabelnya 1 ya. Itu artinya robot itu posisinya bukan di antara jarak 10 sampai 12 ini ya. Bisa jadi robot itu posisinya di sini bisa ya. Nah, itu kan berarti ada gap yang di sini ya. Nah, itu menggambarkan proses variabelnya, error dari proses variabelnya. Menggambarkan kesalahan dari proses variabelnya. Jika data lebih dari sama dengan 4, itu berarti 4 ikut, dan kurang dari 6, berarti 6 tidak ikut ya, 5. Itu proses variabelnya 3, kemudian data lebih dari sama dengan 8 kurang dari 10, nilainya 1, dan sampai ke titik set point, yaitu titik di mana robot berhenti ya, yaitu adalah jarak 10 sampai 12 cm. Dan ini adalah nilai acuan, yaitu target harus berada di posisi 10 sampai 12, tidak boleh di luar jarak ini ya yang sudah kita tetapkan tadi ya. Jadi dia harus bernilai positif atau negatif. Jika positif robotnya maju, jika negatif robotnya mundur, atau bisa kita balik ya. Saja. Kemudian di bawahnya ini akan error sama dengan 0 dikurangi proses variabel ya. Kemudian P error, P sama dengan error dikalikan dengan konstanta proporsional. Konstanta proporsional itu ya kita tuning ya. Error itu dari hasil pengurangan set point dikurangi proses variabel. Kemudian D-nya adalah nilai error, yaitu nilai error ini dikurangi nilai error terakhir dikalikan dengan konstanta derivatif yang kita ambil dari pengaturan tuning KD-nya. Kemudian last error sama dengan error, PD sama dengan penjumlahan P ditambah dengan D. Itu adalah proporsional derivatif. Oke, untuk lebih memahami, kita buat oret-oretan di sini ya. Nah, andai kata ya, andai kata kita buat misalkan set point-nya tadi 0 ya, 0. Kemudian proses variabelnya 2, berarti errornya nilainya berapa? Min 2 ya, min 2. Kemudian kita masuk ke sini, D error, kemudian error dikurangi last error dikalikan dengan KD. Nah, di sini errornya kan nilainya berapa? Min 2 ya, min 2. Nilai error adalah min 2. Dikurangi last error. Last error berapa? 0, karena belum ada error yang terakhir. Ya, ini kita anggap
min 2 ini adalah error yang pertama. Jadi D-nya nilainya berapa? D-nya adalah min 2. D-nya itu min 2. D-nya min 2. Kemudian kita kalikan dengan konstanta KD. Nah, konstanta KD ini adalah dituning. Dituning itu artinya dicari lewat tombol pas button yang ada di robot. Misalkan kita tuning itu dia dikasih nilai 10. Berarti D-nya itu nilainya berapa? Nilainya adalah min 20. Jadi penguatan derivatifnya itu adalah bernilai 20. Seperti itu ya. Dan apabila kemudian dari PV ini dia berubah lagi. Ya, dia berubah lagi. Dia berubah lagi. Hapus ya. Dia berubah jadi misalkan PV-nya itu menjadi 3. PV-nya menjadi 3. Nah, berarti kan ini jadi berapa? Ini jadi 3 ya. 3 juga. Ini jadi 3. Nah, kemudian error dikurangi last error. Nah, ini kan ini jadi errornya kan min 3. Nah, dikurangi last error tadi berapa? Last error kan error sebelum min 3 tadi. Error sebelum min 3 itu adalah berapa? Min 2 ya, kita hapus. Min 2 ya. Min 2. Jadi berapa nilai derivatifnya? Nilai derivatifnya adalah min 1 ya. Ntar kita ginikan saja. Nilai derivatifnya adalah di min 1 dikalikan konstanta KD-nya adalah tadi kan 10 ya. Berarti berapa? Min 10. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jika terjadi lagi proses variabelnya itu masih kebaca 3 ya. Ini masih tetap proses variabelnya 3. Itu artinya kan berarti error yang terjadi berapa? Error terjadi kan min 3 toh. Berarti last error sebelumnya berapa? Ini kan berarti min 3 ini toh. Berarti kan nah ini dikurangi last error. Last error adalah nilainya min 3. Nah, berarti D-nya berapa nilainya? 0 ya. Nah, 0. 0 dikalikan ini jadinya 0. Nah, makanya konstanta derivatif itu tidak bisa berdiri sendiri karena konstanta derivatif itu dia itu penguatannya mengandalkan perubahan nilai errornya ini. Kalau tidak ada perubahan nilai error berarti dia tetap 0. Sama dengan integral controller ya. Jika tidak ada perubahan maka dia tidak akan memberikan output keluaran seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pembatasan programnya ya seperti yang di proporsional kontrol kemarin ya. Apabila PD lebih dari 200 maka PD saya buat penguatannya maksimal 200. Jika penguatan dia negatif maka apabila keluaran PD itu lebih dari negatif 100 maka dia akan saya beri nilai 100. Dan untuk yang perbedaan dengan wall following kemarin, kalau wall following kan sisi kanan positif ditambah PD, sisi kiri dikurangi PD supaya dia bisa belok gitu ya. Satu sisi positif, satu sisi negatif. Kalau yang ini karena dia bersifat maju mundur, maka kita tambahkan semua untuk sisi kanan kirinya. Jadi untuk kecepatan S kanan tetap ditambah dengan PD, S kiri juga ditambah dengan PD supaya bareng robot bisa maju mundur sesuai dengan dindingnya ya. Untuk yang bawah juga sama, S kanan itu apabila kecepatan lebih dari 200 ya dia 200, kecepatan penguatan negatifnya kurang dari 100, saya buat S kanannya menjadi min 100. Jadi ada penguatan positif dan negatif ya. Ini juga sama.
untuk maju mundurnya ya. Jika kanan itu penguatan PD-nya bernilai positif, maka hasil PD-nya ini ya PWM hasil PD, kemudian digital income-nya adalah low, dia akan maju. Kemudian sebaliknya jika penguatan PD-nya bernilai negatif, maka PWM kanan akan saya set low, PWM-nya 0, kemudian logiknya akan saya balik dengan nilai PWM kanan ya, supaya dia bisa mundur. Untuk yang kiri juga sama. Nah, kemudian kita masuk ke program menu ya. Menu juga sama yang kemarin, cuma ditambahi dengan derivatifnya saja. Kita beri di setupnya kita beri menu 1 supaya dia langsung masuk ke case 1 ya. Case 1 itu menampilkan set KP, set KD, set speed, go. Nah, dan di tampilan pertama itu kursornya ini berada di set KP ya. Kemudian yang ke bawah, yang case 2, set kursornya berada di set KD. Terus di bawah lagi set kursornya berada di set speed. Kemudian ke bawah lagi set kursornya berada di go. Nah, seperti itu ya. Mudeng ya kalian ya. Kemudian apabila kursor ini saat berada di set KP, kita tekan OK ya, kita tekan OK, maka dia akan masuk ke submenu 1. Submenu 1 itu dia menampilkan nilai KP ya untuk menambah dan mengurangi KP. Di sini KP supaya terbaca di EPROM ya, kita berada di KP sama dengan EPROM read 1 ya, dikasihkan alamat 1 supaya KP-nya tersimpan di EPROM. Dan apabila tombol up-nya itu kita tekan ya, kita tekan 0 itu dia aktif 0 ya maksudnya ya. Ditekan dia akan nambah ya, plus 1 gitu ya. Plus sama dengan 1 nambah 1 1 1. Kalau kita tekan terus berarti tombol KP-nya itu variabel KP-nya akan naik terus, dan juga sama jika kita menekan tombol down ya, maka KP-nya akan berkurang 1 1 1 1 terus gitu ya. Dan apabila kita cancel, maka submenu sama dengan 0. Submenu sama dengan 0 itu berarti submenu ini 0, berarti kan batal. Loopnya ini batal, dia kembali ke menu 1. Menu 1 tampilannya ini gitu ya. Kemudian lupa tadi, setelah kita baca EPROM read 1, kita tulis EPROM write 1 dengan nilai KP. Jadi setelah kita naik turunkan KP, disimpan di EPROM read 1. Dan setelah di program kembali lagi ke atas ya, artinya kursornya ini berada di set KP. Jika kita tekan down, maka dia akan turun ya. Tekan down itu dia akan ke menu 2. Menu 2 itu adalah di sini. Jadi set kursor itu di set KD sini ya, set KD. Nah, jika kita tekan OK, maka dia akan sama turun ke fungsi KD ya. Jika kita batalkan atau kita cancel, maka dia akan kembali lagi ke atas ini, yaitu adalah set KD. Jika kita turun ya kita set speed dan seterusnya sampai ke case 4. Case 4 itu adalah untuk menjalankan. Jadi kursornya ini berada di posisi go sini ya. Nah, jika kita tekan saat di go, maka dia akan masuk ke sini. Nah, di sini kita tampilkan semua nilai EPROM terbaca dan tertulis ya, ke PD controllernya. Nah, ini PD controllernya itu adalah fungsi yang sini, fungsi yang atas ini, PD controllernya itu. Nah, fungsi atas ini kita panggil di menu Go, yaitu case 4. Nah, di menu Go sini ya. Nah, jika cancel 0, clear, oke, maka jika kita cancel ya, kita cancel, maka stop ya, dia akan stop, robot akan berhenti. Dia stop itu menghentikan gerakan motornya ya. Jadi dia akan keluar, sebelum keluar dari submenu 3, dia akan berhenti dulu motornya, motor dari controller ini ya. Itu kan dia jalan ya, maju mundur gitu. Nah, kita panggil fungsi stop, dia berhenti, kemudian selanjutnya submenu 0 itu membatalkan menu 3 ini, dan dia akan kembali ke menu 1 di atas sendiri sini. Nah, seperti itu ya.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Codingnya nanti akan saya upload juga. Silahkan tanya-tanya. Salam closed loop system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.